Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nona Mauboi. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang saya dapatkan. Apakah urus izin operasional dari PAUD dulu, baru PAUD bisa dijalankan? Ataukah kita jalankan dulu PAUD-nya, baru mengurus izin operasional? Silakan nonton video ini sampai selesai biar teman-teman bisa tahu mana idealnya. Saya akan berbagi sesuai dengan pengalaman saya. Sebelum kita masuk untuk menjawab pertanyaan tadi, saya ingin berbagi informasi kepada teman-teman sekalian tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2014 nomor 84. Di sana menyatakan bahwa satuan PAUD dapat didirikan oleh pemerintah kota atau kabupaten, pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, dan badan hukum. Nah, saya mungkin akan lebih fokus kepada orang perorangan yang biasanya karena ada panggilan jiwa dari pribadi-pribadi ini, karena melihat adanya kebutuhan di daerah tempat di mana kita tinggal, kita punya panggilan jiwa untuk membuka sebuah satuan PAUD sebagai tempat buat anak-anak usia PAUD ini mereka bisa mengenyam pendidikan anak usia dini. Karena keterpanggilan itu biasanya kita minim dengan informasi, karena kita cukup awam, sama seperti saya ketika saya memulainya di 2016. Saya benar-benar mencari informasi itu dengan begitu sulit gitu. Apakah saya mulai PAUD-nya dulu ataukah saya jalan dulu, seperti itu. Kebingungan itu pernah saya alami, tapi saya memberikan rekomendasi berdasarkan dengan pengalaman saya. Jawaban yang saya berikan buat teman-teman semua yang punya panggilan jiwa untuk menjalankan lembaga PAUD adalah silakan set up PAUD tersebut dan jalankan. Setelah itu baru mengurus izin operasionalnya. Kok gampang? Jawabannya tidak gampang, teman-teman. Kenapa saya merekomendasikan untuk memulai dulu PAUD tersebut baru izin operasionalnya kita urus? Tujuannya adalah supaya kita sudah cukup mematangkan visi misi kita sudah cukup untuk mengetahui berapa banyak anak yang kita punya untuk tahun ajaran tersebut. Kita juga tahu di mana kita akan memulainya. Yang ini nanti akan berkaitan dengan mendapatkan surat rekomendasi dari pemerintah setempat. Hal-hal sederhana inilah yang mempengaruhi saya untuk merekomendasikan teman-teman untuk mulai saja dulu. Setelah itu baru kita mulai untuk mengurus surat izin operasionalnya. Bapak Ibu yang punya panggilan jiwa untuk mendirikan satuan PAUD, menurut peraturan untuk yang mendirikannya orang perseorangan, salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah wajib orang perseorangan tersebut adalah warga negara Indonesia dan harus cakap secara hukum. Itu akan dibuktikan lewat fotokopi identitas diri yang nanti akan kita sertakan di dalam berkas pengajuan permohonan izin operasional PAUD yang akan kita berikan kepada Dinas Pendidikan bidang PAUD untuk meminta izin operasional dari lembaga PAUD kita. Selanjutnya saya akan membahas sedikit tentang hal-hal yang harus dipersiapkan
berdasarkan pengetahuan saya di 2023 ini untuk membuat surat permohonan izin operasional dari lembaga PAUD yang kita dirikan. 3 syarat administrasi pertama yang akan saya bahas yaitu berkaitan dengan fotokopi identitas diri. Fotokopi identitas diri ini berkaitan dengan semua orang yang terlibat di dalam lembaga PAUD tersebut, baik itu pengelola, kepala sekolah maupun guru yang ada yang akan terlibat di dalam PAUD tersebut atau sedang terlibat di dalam lembaga PAUD tersebut. Hal kedua, sebagai bagian dari administrasi yang perlu disiapkan adalah tentang surat keterangan domisili. Biasanya kita meminta dari level RT, RW, baru ke desa atau lurah, seterusnya tembusan ke kecamatan dan seterusnya. Tentu setiap daerah ada peraturannya yang mungkin berbeda-beda, Bapak Ibu bisa mengeceknya. Tapi intinya adalah surat keterangan domisili dari PAUD yang sedang kita jalankan tersebut. Yang ketiga yang perlu juga disiapkan dari persyaratan administrasi adalah susunan pengurus dan rincian tugas dari pengurus yang kita buat untuk satuan PAUD kita tersebut. Teman-teman yang punya panggilan jiwa untuk mendirikan PAUD, setelah teman-teman melihat 3 persyaratan administrasi pertama yang harus disiapkan tadi, saya ingin memberikan penjelasan tambahan tentang hal-hal yang terkait dengan pengajuan surat izin operasional PAUD yang saya ketahui untuk tahun 2023 ini adalah teman-teman harus menyiapkan visi misi dari lembaga PAUD dari teman-teman sekalian. Yang kedua harus menyiapkan kurikulum apa yang akan dipakai dan itu harus diinformasikan di dalam rencana induk pengembangan atau RIP dari satuan PAUD yang dibangun oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu berikan informasi yang detail tentang pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat di dalam lembaga PAUD dari Bapak Ibu, nama lengkap mereka, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, informasi-informasi seperti itu perlu juga disertakan. Ada berapa jumlah tenaga pendidik yang ada di lembaga PAUD yang Bapak Ibu bangun. Yang kelima tentang sarana prasarana yang sudah tersedia itu harus disampaikan juga dalam surat permohonan tersebut. Yang keenam adalah tentang struktur organisasi yang benar-benar terinci, yang jelas di satuan PAUD yang Bapak Ibu sekalian dirikan ini. Tunjukkan dengan jelas siapa saja yang terlibat, apa saja kontribusi atau tugas mereka di lembaga PAUD tersebut, memegang bidang apa, itu harus dirincikan dalam struktur organisasi yang tertulis dan jelas. Lalu tentang sumber dana atau pembiayaan yang Bapak Ibu lakukan atau miliki untuk mendukung atau mensupport PAUD tersebut untuk bisa berjalan. Yang ke-8, model pengelolaannya ini seperti apa untuk lembaga PAUD dari Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah rencana pengembangan mungkin untuk 5 tahun yang perlu Bapak Ibu sertakan di dalam RIP tersebut. Dan silakan buat surat permohonan kepada Dinas Pendidikan bidang PAUD untuk memberikan izin operasional kepada lembaga pendidikan PAUD dari Bapak Ibu sekalian yang baru didirikan ini.
Prosesnya berapa lama? Biasanya itu bergantung dari dinas pendidikan tersendiri. Setiap tempat pasti berbeda-beda sehingga susah buat saya untuk menjawab kira-kira berapa lama diperlukan untuk izin operasional PAUD itu bisa diberikan kepada lembaga PAUD kita. Semoga informasi ini dapat membantu. Kalau ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen di video ini karena saya pasti akan menjawab sesuai dengan kemampuan pemahaman saya terhadap PAUD atau berkaitan dengan dunia PAUD. Terima kasih dan salam semangat selalu.